Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Pada pagi hari ini kita berkumpul kembali untuk bersaat teduh. Mari kita tundukkan kepala, kita siapkan hati kita untuk memulai saat teduh pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Bapa, puji syukur Bapa atas segala rahmat yang Kau berikan pada kami, atas hari baru yang Kau berikan kepada kami. Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini, untuk memulai hari kami, untuk duduk diam, memuji mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih juga atas rahmat nafas hidup yang Kau berikan kepada kami. Kau berikan kami kesempatan baru untuk menjalani hidup baru kami ya Bapa. Bapa, kami ingin memulai hari kami untuk mendengarkan sabda-Mu, supaya kami mendapatkan bekal yang baik untuk menapaki hari-hari kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Turut kehendak-Mu ya Bapa. Siapkanlah hati kami ya Bapa. Kiranya Roh Kudus menaungi setiap pribadi kami masing-masing. Dan Kau berkati semua perangkat yang kami gunakan. Kau berkati semua pribadi-pribadi yang bertugas pada pagi hari ini. Supaya apa yang disampaikan adalah isi hati-Mu saja yang Bapa. Terima kasih ya Bapa. Ini kami Bapa, kami siap untuk mendengarkan-Mu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tiap hari yang telah Tuhan berikan pada kita adalah kasih Allah yang begitu besar. Kasih Allah yang begitu mengalir pada diri kita. Kita ingin merasakan kasih Allah yang mengalir dari surga, turun ke dunia, ke dalam diri kita, ke dalam hati kita. Dan kita merasakan damai sukacita dari Allah sendiri, menaungi diri kita, mengisi relung hati kita, mengisi hati kita, dan mendamaikan hati kita pada hari ini, sehingga kita makin siap untuk mendengarkan sabdanya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata alam Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mari Bapak Ibu, kita benar-benar merasakan kasih Allah mengalir dalam diri kita, mengalir dalam hati kita. Kita ingat tiap kasih Allah yang telah kita terima selama ini. Allah tidak pernah menyia-nyiakan diri kita.
Setiap hal kecil yang Tuhan telah berikan pada kita adalah kasih-Nya yang begitu besar pada kita. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Terima kasih ya Bapa, kasih-Mu yang mengalir memenuhi hidupku, kasih-Mu yang mengalir memenuhi relung hatiku ya Bapa, kasih-Mu yang mendamaikan jiwa kami ya Bapa, diri kami yang selalu seringkali mengalami rasa khawatir ya Bapa. Dengan kasih-Mu, dengan perhatian-Mu, dengan rahmat-Mu, Engkau mendamaikan jiwa kami ya Bapa. Di tengah kekelutan, di tengah masalah yang harus kami hadapi, kasih-Mu, janji-Mu mendamaikan jiwa kami. Kami ingin terus berjalan bersama Engkau ya Bapa. Kami tahu kalau kami berjalan sendirian, kami akan merasa takut. Kami akan merasa cemas. Kami akan merasa bimbang ya Bapa. Tapi kami yakin dan percaya bahwa bila kami berjalan bersama Engkau, kami akan kuat. Kami akan bisa melewati jalan kami tanpa rasa takut, tanpa rasa bimbang, tanpa rasa cemas. Karena kami yakin bahwa Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau Allah yang begitu setia mendampingi kami anak-anak-Mu. Seperti janji-Mu bahwa Engkau akan memberikan kami roh penolong, roh yang setia akan mendampingi kami di saat kami pun mengalami segala pencobaan hidup. Ya Bapa, kami ingin terus memuji memuliakan Engkau, Sang Pokok Anggur, tempat kami terus mengandalkan hidup kami, tempat kami terus menyerahkan hidup kami. Tak usah ku takut, Allah
menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar,
El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai berkatnya melimpah, El Shaddai berkatnya melimpah, El Diberikan engkau Bila yang Shaddai, Allah yang maha besar, sembah kau Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang penuh kasih, kami tinggikan. Inilah pujian dan sembah kami. Allah yang maha besar, sembah kami. Inilah pujian Malaya sikiralaya kami sembah kau Malaya sikirala malaya Malaya sikirala malaya Ila malaya sikirala malaya malaya malaya. Marilah kita hening sejenak. Kita rasakan hadiratnya hadir di tengah-tengah kita, hadir di dalam hati kita. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas lawatan-Mu yang hadir dalam hati kami masing-masing ya Bapa. Urapan-Mu yang kami rasakan dalam diri kami masing-masing. Ya Bapa, saat ini kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Berkati dan urapilah Nirna yang akan menjadi perpanjangan tangan-Mu ya Bapa untuk menyampaikan sabda-Mu. Kiranya apa yang disampaikan Nirna adalah isi hati-Mu ya Bapa. Berkatilah Nirna ya Bapa, dan kami siap untuk mendengarkan-Mu. Amin.
Shalom, selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih. Bacaan pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Mari kita baca bersama-sama. Saudara-saudara, pada waktu itu aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu masih duniawi dan hidup menurut pola manusia? Sebab jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Jadi siapakah Apolos? Siapakah Paulus? Pelayan-pelayan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang menumbuhkan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang menumbuhkan. Baik yang menanam maupun yang menyiram sama pentingnya, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Sebab kami adalah kawan sekerja untuk Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini yaitu mengenai perselisihan di Korintus. Tapi pagi hari ini saya ingin merenungkan dari ayat 5 sampai 9. Jadi siapakah Apolos? Siapakah Paulus? Pelayan-pelayan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang menumbuhkan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang menumbuhkan. Baik yang menanam maupun yang menyiram sama pentingnya. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Sebab kami adalah kawan sekerja untuk Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saudara yang terkasih, dari bacaan ayat 5 sampai 9, di sini Paulus memberi nasihat yang penting kepada jemaat di Korintus yang berkaitan dengan dirinya sendiri dan Apolos, supaya jemaat dapat memandang mereka sebagai pelayan yang sama dan sama-sama memberitakan kabar keselamatan. Jika Tuhan bukan yang utama dan manusia lebih penting, maka dapat dipastikan bahwa umat belum memahami makna pendamaian oleh salib Kristus. Paulus hendak menyampaikan bahwa bukan Paulus atau Apolos yang menyelamatkan, tetapi Kristus. Sehingga pertumbuhan ke arah pemahaman demikian sangat penting. Paulus dan Apolos berbeda dalam tugas mereka, namun sama sebagai kawan sekerja Allah. Dalam ayat 9. Kesamaan sebagai kawan sekerja Allah menunjukkan bahwa Allah bekerja melalui mereka. Pelayanan mereka yang berbeda bentuknya menandakan bahwa keberagaman pelayanan perlu ditanggapi dengan syukur.
Melalui bacaan ini hendak dikemukakan hal yang sangat membesar, mendasar, yakni setiap pelayanan adalah anugerahnya yang patut dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Keutamaan seorang pelayan dalam melayani adalah menjaga jarak dengan keinginan mengakui diri sebagai yang terpenting. Seluruh gerakan pelayanan yang berorientasikan pada diri sendiri akan mengabaikan Kristus sebagai yang utama dan terutama. Oleh sebab itu, mari kita hindari godaan untuk menonjolkan diri dan mengabaikan Tuhan. Mari kita meneladani Paulus yang selalu menyadari bahwa Yesuslah yang terpenting. Saudara-saudari yang terkasih, sebuah rumah dengan semua perabotan memang membuat rumah tersebut nampak utuh. Namun siapa yang menjadi kepala dalam rumah, itulah yang terpenting. Gambaran ini hendak menjelaskan bahwa setiap bentuk pelayanan yang membangun persekutuan merupakan prakarsa Yesus, Sang Kepala Gereja yang melibatkan manusia. Kalau demikian, adakah yang patut dibanggakan? Atau perlukah merasa bangga dengan segala pelayanan? Tetaplah bersyukur sambil menghayati perkataan Yohanes Pembaptis, ia harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Yohanes 3 ayat 30. Amin. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati, kita tutup saat teduh pada pagi hari ini dengan doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Teguhkanlah kami dalam pelayanan yang beragam, sambil mengakui bahwa Engkaulah yang terpenting, bukan kami. Ajar kami untuk selalu tertuju kepada-Mu ya Tuhan. Biar apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan. Ya Bapa, terima kasih untuk pagi yang begitu luar biasa ini ya Bapa. Sehingga kami boleh bersama-sama bersekutu bersama-Mu di dalam Zoom ini ya Bapa. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Berkatilah sahabat-sahabat kami yang ada di dalam Zoom ya Bapa. Mereka meluangkan waktu yang begitu luar biasa untuk bersekutu dengan-Mu ya Bapa. Bapa, berkati juga saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami percaya dengan bilur-bilur-Mu, mereka yang sakit boleh mengalami kesembuhan. Yang saat ini mengalami berbagai pergumulan hidup ya Bapa. Engkau angkat mereka dan pulihkan hidup mereka ya Bapa. Bapa, kami juga bersyukur berada di dalam komunitas pemurnian hati ini ya Bapa, di mana kami boleh bertumbuh bersama di dalam kasih-Mu. Kami boleh saling menguatkan, mendoakan satu dengan yang lain, serta boleh menjadi perpanjangan tangan, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi dan mengalami perjumpaan dengan melalui komunitas ini. Bapak, kami juga mau berdoa untuk Pak Paulus dan Bu Vila beserta keluarganya. Kiranya Engkau berkenan memberikan perlindungan, berkat, dan juga kesetiaan pelayanan kepada mereka. Jauhkanlah mereka dari kuasa-kuasa yang bukan berasal dari-Mu. Kau ikat dan tutup bungkus mereka. Juga peserta saat teduh dan pelayan-pelayan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk waktu yang sangat berharga ini. Engkau selalu ada buat kami. Engkau selalu hadir di dalam diri kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Mari kita lanjut
dengan doa komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan beserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Silakan dibuka kameranya. Oke, saya foto ya. 1, 2. Oke, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.